Menganalisis laporan keuangan sangat penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja keuangan sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menganalisis laporan keuangan itu penting. Alasan pertama adalah evaluasi kinerja keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Analisis laporan keuangan membantu dalam mengevaluasi apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian, sejauh mana pendapatan meningkat atau menurun, dan bagaimana efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dan kewajiban. Hal ini membantu manajemen, pemegang saham, dan pihak lain untuk memahami apakah perusahaan berkinerja baik atau tidak. Berikutnya, pengambilan keputusan investasi. Bagi investor dan calon investor, menganalisis laporan keuangan adalah langkah penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Laporan keuangan memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja historis, dan prospek masa depan. Dengan menganalisis laporan keuangan, investor dapat mengevaluasi potensi investasi, risiko yang terkait, dan potensi pengembalian investasi. Ketiga, pengukuran kemampuan membayar utang. Laporan keuangan, khususnya laporan arus kas, membantu dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Analisis arus kas membantu mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, seperti pembayaran pinjaman atau pembayaran dividen. Hal ini penting bagi pemberi pinjaman dan kreditur untuk mengevaluasi risiko kredit dan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang. Selanjutnya, pengawasan manajemen. Laporan keuangan memberikan alat pengawasan bagi manajemen untuk melacak dan memantau kinerja keuangan perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, manajemen dapat mengidentifikasi tren, mengukur hasil pencapaian target keuangan, dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Analisis laporan keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi area di mana perusahaan dapat melakukan efisiensi operasional atau mengelola risiko dengan lebih baik. Alasan terakhir, keputusan perencanaan dan strategis. Menganalisis laporan keuangan membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta pengembangan strategi bisnis. Analisis ini memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan, potensi pertumbuhan, dan kelayakan proyeksi keuangan. Dengan demikian, analisis laporan keuangan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya, pengembangan produk atau layanan baru, ekspansi pasar, dan strategi bisnis lainnya. Dalam keseluruhan, menganalisis laporan keuangan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan keuangan perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan investasi, mengukur risiko, dan merencanakan masa depan perusahaan. Analisis ini menjadi dasar yang kuat untuk menginformasikan manajemen, investor, kreditor, dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Sebuah laporan keuangan perusahaan publik biasanya terdiri dari beberapa bagian utama yang memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa laporan yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan perusahaan publik. Pertama, neraca atau balance sheet. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, biasanya pada akhir periode pelaporan, seperti akhir tahun fiskal. Neraca terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Aset mencakup sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, seperti kas, piutang, inventaris, dan properti. Kewajiban mencakup hutang perusahaan, seperti hutang bank dan tagihan yang belum dibayar. Ekuitas pemegang saham adalah selisih antara aset dan kewajiban, yang mewakili klaim pemilik perusahaan atas aset tersebut. Kedua, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi memberikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti 1 tahun fiskal atau 1 kuartal. Laporan ini mencakup pendapatan dari penjualan produk atau jasa, biaya produksi, biaya operasional, beban bunga, pajak,
dan lainnya. Laba atau rugi dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan biaya. Laporan laba rugi membantu dalam mengevaluasi performa keuangan perusahaan dan melihat apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti 1 tahun fiskal. Laporan ini terdiri dari 3 bagian utama, arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. Arus kas dari operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan, seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran kepada pemasok. Arus kas dari investasi mencerminkan arus kas yang dihasilkan dari investasi dalam aset tetap atau investasi lainnya. Arus kas dari pendanaan mencerminkan arus kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan, seperti penerimaan dari penerbitan saham atau pembayaran dividen. Keempat, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan dalam ekuitas pemegang saham perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti 1 tahun fiskal. Laporan ini mencakup kontribusi modal oleh pemilik, laba atau rugi yang dihasilkan selama periode, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, dan perubahan lainnya dalam ekuitas. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana ekuitas pemegang saham berubah seiring waktu. Kelima, catatan atas laporan keuangan atau Notes to Financial Statement. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, estimasi signifikan yang dilakukan manajemen, dan informasi tambahan yang relevan terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan utama. Catatan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami lebih baik informasi yang disajikan dan memberikan konteks yang lebih mendalam. Terakhir, laporan auditor independen atau Independent Auditors Report. Laporan ini diberikan oleh auditor independen yang telah mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Auditor melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memverifikasi kebenaran dan keandalan laporan keuangan. Laporan auditor independen memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang relevan dan memberikan pandangan yang wajar tentang posisi keuangan perusahaan. Ini memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut dapat diandalkan dan telah diverifikasi oleh pihak yang independen. Demikianlah beberapa laporan yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan publik. Format laporan keuangan dapat bervariasi tergantung pada perusahaan dan standar pelaporan yang digunakan.